Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat hidayah serta nikmatnya kepada kita semua. Salawat beserta salam marilah sama-sama kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa tercurah kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Surah TV dimanapun berada dan pendengar Radio DFM dimanapun berada, insyaallah pada malam hari ini di edisi 25 Muharram 1443 Hijriah atau bertepatan dengan 3 September 2021, kembali lagi kita dalam program Buya Menjawab, yang mana insyaallah pada malam hari ini kita akan menerima telepon dari pemirsa dimanapun berada maupun pesan WhatsApp nantinya berupa pertanyaan, dan insyaallah akan dijawab oleh Buya kita yang tentunya sudah hadir pada kesempatan kali ini, yakni Buya Muhammad Al-Fisham LCMA hafizallahu taala. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabarnya Buya? Sehat Buya? Alhamdulillah. Alhamdulillah insyaallah. Baik, pemirsa rahmat Allah Subhanahu wa taala, tentunya pemirsa bisa mengirimkan pesan WhatsApp maupun telepon. Yang pertama di telepon 0811 669 3338 dan juga pesan WhatsApp di 0811 669 3332. Dan pada kesempatan kali ini tanpa memperpanjangkan kata-kata muqaddimah, insyaallah kita langsung persilahkan kepada Buya kita, yakni Buya Muhammad Al-Fisham LCMA hafizallahu taala. Kepada Buya, falyatafaddal mashkura. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Salawat berian salam semoga dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita terkadang melihat fenomena di sebagian masyarakat yang menjadikan agama itu sebagai objek ketawa, objek candaan, objek mengolok-olok. Jadikan itu adalah bahan murahan untuk menjadikan orang ketawa atau dijadikan konten YouTube sehingga ditonton banyak penggemarnya dan bermacam-macam. Terkadang yang melakukannya itu adalah seorang muslim, tapi dengan bangga dia melakukan hal itu. Mungkin mengolok-olok jumlah pahala atau besarnya pahala yang didapatkan dengan imbalan amalan yang sedikit, atau mengolok-olok atau memandang remeh ancaman siksaan yang Allah Subhanahu wa taala telah siapkan untuk dosa-dosa tertentu, atau memperolok-olok surga, memperolok-olok neraka, yang menyebabkan pendengar menjadi ketawa. Atau malahan ada yang mengolok-olok Allah, mengolok-olok Rasulnya. Pemirsa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fenomena yang seperti ini sebenarnya
tidak boleh dibiarkan. Malahan ini masuk ke kategori pelecehan agama. Masuk kepada kategori menistakan agama. Alhamdulillah kita mengetahui di negara kita ini ada undang-undang yang menjaga kesucian agama. Terlepas itu adalah hukum dunia yang mungkin bisa ditegakkan dan bisa tidak ditegakkan. Tapi hukum agama ini amat tegas. Ternyata pemirsa mudahkan Allah Subhanahu wa taala memperolok-olok bagian dari agama, baik itu pahala atau dosa, ganjaran atau siksaan, surga dan neraka. Orang yang melakukan istihza itu menyebabkan dia jatuh kepada kekufuran, kafir. Jatuh dia menyebabkan dia murtad, keluar dari agama Islam. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum." Katakan wahai Muhammad, apakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya, dengan Rasulnya kalian memperolok-olok? La ta'tadiru, jangan kalian meminta maaf. Qad kafartum ba'da imanikum, kalian telah kafir setelah kalian beriman. Ini sebenarnya adalah kembali pada introspeksi diri kita masing-masing. Kemudian kita jaga lingkungan kita, keluarga kita, anak dan istri kita. Jangan kita bagian dari orang yang memperolok-olok. Mungkin boleh jadi ada orang yang memperolok-olok, tapi jangan ditonton. Jangan diberikan respek kepadanya. Sebab kalau seandainya semakin ditonton, semakin membesar dia. Semakin bangga dia. Semakin termotivasi untuk berkarya memperolok-olok agama. Dan itu ini adalah sangat-sangat berbahaya sekali. Maka orang yang memperolok-olok agama, memperolok-olok solat, memperolok zakat, puasa, atau memperolok-olok orang yang sedang melaksanakan ibadah, ya, seperti menunaikan solat, diberikan gambaran-gambaran yang menjadikan orang ketawa, atau orang yang haji memperolok-olok orang yang haji atau mengejek-ejek mereka dengan perbuatannya, tawaf, sa'i, melontar jumrah dan yang lainnya, dijadikan sebagai bahan guyonan. Ini adalah sangat berbahaya sekali. Ayat yang kita bacakan tadi, itu ayat dalam surat At-Taubah. Bahwa ayat itu diturunkan kepada sekelompok orang yang memperolok-olok Nabi SAW ketika di perang Tabuk. Mereka mengatakan, "Ma ra'ayna mithla qurra'ina haula'i arghabu butuna wala akdhabu alsina wala wala anjam inda al-liqa', yani wala ajman inda al-liqa'." Ya'nuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabu. Apa kata orang ini? Kami tidak pernah melihat
seperti qurra'ina, pembaca-pembaca Al-Quran kami. Mereka itu adalah orang yang paling suka makan, paling pembohong, paling takut ketemu dengan musuh. Yakni yang mereka maksud itu adalah Rasulullah dan para sahabat. Mendengar hal itu disampaikan kepada Nabi, turunlah firman Allah Subhanahu wa taala yang menegaskan bahwa memperolok-olok bagian dari agama itu adalah bisa menyebabkan kita kufur, keluar dari agama Islam. Hati-hati. Ya. Apalagi kalau seandainya memang kita sudah pernah belajar, pernah pondok pesantren. Kalau seandainya ada orang memperolok-olok ini adalah dia di luar dari agama Islam, mungkin ini kontennya sudah berbeda lagi. Ini sudah menggerogotin, ya, dan meremehkan agama kita oleh agama luar. Dan ini tentu adalah perbuatan yang bertentangan baik Pancasila maupun Undang-Undang 45 dalam kenegaraan kita. Maka pemirsa mendahului Allah Subhanahu wa taala, kita mengajak diri kita sendiri, lingkungan kita, jangan coba-coba memperolok-olok agama kita. Pahalanya, balasannya, dan yang lain jangan kita jadikan sebagai alat guyonan, jangan. Kita boleh menjadi kufur tanpa kita sadari. Nah, kemudian kalau seandainya ada istihza yang seperti dari agama lain, ya, seperti juga diisukan namanya dengan nama Islami, tapi omongnya adalah omongan yang mencaci maki agama Islam. Tentu kita sebagai seorang muslim, kita harus menjaga tindakan kita, jangan tindakan anarkis. Kita laporkan kepada yang berwajib. Maka kita minta kepada penegak hukum, adalah jujur, ya, jujur, adil, yang benar dikatakan yang benar, yang salah dikatakan salah. Dengan demikian agama ini akan baik. Dengan demikian negara ini akan aman dan nyaman. Ya, dan tidak menutup kemungkinan Allah Subhanahu wa taala menambah keberkahan pada negeri ini. Jika kita betul-betul menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, minimal adalah diawali dengan di kehidupan kita masing-masing. Wallahu taala alam. Pemirsa Surat TV dan pendengar radio DFM dimanapun berada, semoga Allah merahmati. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke dalam kegiatan utama kita, yakni tanya jawab, dan tentunya kita mengajak pemirsa dimanapun berada untuk bisa berpartisipasi dalam program kita. Apakah itu dengan menelpon ke 081166933338 atau nantinya pesan WhatsApp di 081166933332. Insyaallah di awal kali ini kita akan mulai dengan pertanyaan dari pesan WhatsApp. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Afwan, anak ingin bertanya, Ustaz, bagaimana hukum seorang anak perempuan yang bekerja di luar daerah domisilinya untuk menafkahi dirinya sendiri dan menumpang hidup bersama kakak perempuan dan iparnya? Ya. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Terkait dalam pertanyaan yang disampaikan tadi, bahwa yang perlu lebih ditekankan adalah di waktu safarnya, yaitu kepergian dia dari kampungnya ke daerah yang dituju.
Adapun keberadaan dia untuk bekerja di sana dan menetap dengan kakaknya, dan di sana ada juga kakak iparnya, tentu kita sudah mengetahui bahwa kakak ipar itu bukanlah mahram bagi bagi yang bekerja ini, dan sementara yang ada adalah kakaknya. Maka dalam hal ini keberadaan dengan dia berada dengan kakaknya, maka ini sebagian dari pendapat dari ulama memandang adalah boleh dengan tinggal bersama orang yang diamanatkan. Akan tetapi tentu dia tidak boleh berkhulwat, yaitu berduaan dengan kakak iparnya, karena Nabi SAW pernah ditanya, Nabi mengungkapkan bahwasanya kakak ipar itu adalah al-maut, yakni saking bahayanya. Nah, ini perlu diperhatikan dengan baik dan menjaga diri. Ya, kalau seandainya tinggal di rumah kakak ipar atau di rumah kakak bersama kakak ipar di sana, maka tentu harus menjaga auratnya, menjaga pakaian yang lebih baik sehingga kakak ipar tidak terfitnah. Bagaimanapun juga wanita adalah sumber atau mudah laki-laki mudah terfitnah oleh wanita. Walaupun mungkin terkadang dianggap, wah ini adik saya, ini adalah adik istri saya, nggak mungkin dan tak mungkin. Ya, syaitan ya sangat memungkinkan bagi syaitan untuk menggoda, untuk terjerumus di dalam apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya adalah bahwa yang bertanya adalah menjaga dirinya dengan baik, dan kalau seandainya memang tidak terpaksa untuk bekerja di luar kotanya atau harus pergi jauh, maka tentu berada dengan lingkungan orang tuanya itu jauh lebih baik daripada dia bekerja di tempat yang jauh, walaupun dengan kakaknya di sana. Namun apa yang kita sampaikan tadi, bahwa kakak ipar bukanlah mahram. Wallahu ta'ala alam. Barakallahu fikum Ustaz atas jawaban dari pertanyaannya. Insyaallah kita lanjutkan pertanyaan kedua. Assalamualaikum Ustaz. Ana hamba Allah dari Pasaman Barat ingin bertanya, disunahkan untuk memperbanyak doa ketika sujud. Lalu apakah doa tersebut dilafazkan ketika sujud atau cukup di dalam hati saja Ustaz? Kemudian bolehkah kita berdoa setelah sholat dan zikir? Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Naam. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa sajid fa aktsir fihi du'a. Posisi yang terdekat seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika dia sujud. Maka perbanyaklah doa. Berdoa adalah dengan melafazkan setelah kita mengucapkan zikir-zikir solat, yaitu zikir yang kita baca di waktu kita sujud. Subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la. Setelah itu baru kita mengucapkan doa yang akan kita ucapkan. Di antara ada mungkin ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala din, maka kita ucapkan, karena membaca di dalam bahasa menurut bahasa Arab, membaca itu adalah yang melafalkan huruf, berarti dia harus kumat kamil. Ya. Kemudian yang kedua, apa pertanyaannya? Terkait dengan berdoa setelah zikir. Berdoa setelah berzikir, ya. Boleh berdoa setelah berzikir. Karena Nabi SAW mengajarkan sahabat, di antara doanya adalah Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Di antara doa yang selalu Nabi ucapkan setelah sholat subuh, beliau mengatakan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Maka kita baca doa yang lain. Namun permasalahannya, apakah kita mengangkat kedua tangan kita ketika kita berdoa setelah sholat? Nah, ini yang
uh, dipertanyakan oleh ulama, ya, apakah ada riwayat yang menjelaskan Nabi ini berdoa dengan mengangkat kedua tangannya ketika setelah solat fardu? Maka jawabannya enggak pernah. Mungkin ada orang menyanggah lagi. Tidak adanya dalil bukan menunjukkan tidak adanya perbuatan. Maka kita sebutkan bahwa Nabi melakukan hal-hal seperti berzikir dengan jari jemarinya, dan itu diterangkan di dalam hadis apa yang dilakukan oleh Nabi. Maka ini ketika tidak adanya dalil dalam menjelaskan bagaimana doanya Nabi SAW, sementara hadis-hadis tentang doa ada, doa setelah sholat itu, kemudian apa yang harus dibaca juga ada, ya. Lalu dan bagaimana cara berzikir juga terdapat riwayatnya. Nah, kok nggak ada mengangkat tangan setelah sholat? Apakah kita katakan ya sudah kita umumkan, kita jadikan aja umum, ya, ini hadis yang menganjurkan untuk mengangkat kedua tangan di dalam berdoa? Maka kita katakan, karena dalam hal ini ada riwayat yang menjelaskan perbuatan yang lain kecuali mengangkat kedua tangan dan berdoa, maka ini menunjukkan bahwa mengangkat kedua tangan waktu berdoa setelah solat tidak dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu ta'ala. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Warahmatullahi Allah Subhanahu wa taala, kita kembali mengajak pemirsa untuk berpartisipasi dalam program kita. Baik itu bisa menelpon ke 0811 669 3338 atau pesan WhatsApp di 0811 669 3332. Kita akan angkat penelpon pertama pada malam hari ini. Silahkan Bapak atau Ibu. Baik, dengan siapa dan di mana Ya, Bapak? ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak. Buya, saya ingin bertanya, jika masih ada anggota keluarga kita yang melakukan perdukunan, sedangkan kita tahu itu salah, namun kita tidak sanggup untuk menyampaikannya, Buya. Bagaimana kira-kira Buya di akhirat kelak? Kita tahu kalau misalnya bicara dengan keluarga ini bisa konflik yang sangat besar, Buya. Gimana? Apakah kita akan mempertanggungjawabkan di akhirat kelak, Buya? Terima kasih, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Masing-masing kita diminta pertanggungjawaban terhadap apa yang diembankan kepadanya. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Suatu dosa tidak bisa diembankan kepada orang lain. Di antara keluarga kita yang melakukan hal yang demikian, tidak bisa dibebankan kepada yang lain dosanya. Boleh jadi itu adalah dari sisi kalau dia tidak menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, amar ma'ruf nahi munkar itu kata Nabi SAW, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa di antara mau melihat suatu kemungkaran, hendaklah dia rubah dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bilisani, kalau tidak sanggup dengan lisannya. Ya, ini dengan tangan tidak mampu, dengan lisan mendakwahinya. Ya, fa illam yastati', kalau dia tidak mampu dengan lisan, tidak ada kemampuan untuk berbicara, ya, maka dia mengingkarinya dengan hati, dia rubah dengan hati. Wadzalika adhaful iman, itu adalah iman yang paling lemah. Nah, jadi ada tahap-tahap kita berupaya untuk menasihatinya. Taunya dulu nasihatin nggak mau nerima, ya sudah, kita ingkari dalam hati kita. Ya, kita ingkari dalam hati kita. Wallahu ta'ala. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita juga akan membacakan pertanyaan selanjutnya yang kita bacakan dari pesan WhatsApp terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Saya menjauhi tetangga yang muslim karena dia berteman akrab dengan tetangga yang kafir atau non-muslim. Perayaan mereka dia ikut mengucapkan selamat, dan pernah saya mendoakan dalam hati semoga Allah mencerai-beraikan pertemanan mereka. Alhamdulillah tetangga muslim tersebut sudah pindah rumah. Mohon penjelasannya Ustaz, apakah boleh saya berdoa seperti itu?
Iya, berdoa tentu sebaiknya kita berdoa itu adalah doa yang baik. Doa diberikan hidayah. Kata Nabi SAW, "Man da'a li akhihi fi dhahril ghaibi, yani qalat malaikah walaka mithluhu." Ya. Apabila seorang berdoa untuk saudara yang tanpa diketahui, maka ya malaikat mengatakan kepadanya, bagimu seperti itu juga. Ya, bagimu seperti itu juga. Maka doa untuk kesengsaraan bagi orang lain tentu adalah hal yang tidak kita inginkan. Kalau seandainya kebalikan kepada kita, maka doa untuk kebaikan jauh lebih baik, jauh lebih baik. Ya, wallahu taala alam. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Selanjutnya kita akan bacakan pertanyaan selanjutnya masih dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya selalu diberi kesehatan. Saya ingin bertanya Buya, di zaman sekarang kasus zina, pembunuhan dan lain-lain sering terjadi. Dan untuk mencegahnya bagaimana Buya? Sedangkan di negara kita belum memakai hukum Islam. Dan bagaimana hukumnya suatu negara yang tidak memakai hukum Islam Buya? Barakallahu fikum. Iya, kewajiban kita untuk mencegah adalah menanamkan akidah yang benar, menerapkan agama dengan benar pada diri kita. Sebagaimana pesan Syekh Albani rahimahullah ta'ala, ya, tegakkanlah syariat ini pada diri kita masing-masing. Ya, pada diri kita masing-masing. Menghindari atau kurangnya perbuatan zina adalah dengan cara kita memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama para dai, hendaknya memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa zina itu adalah di antara dosa-dosa besar. Nah, jadi tidak main-main ya dalam hal ini. Ya, nah. Baik Bu ya, dan pemirsa rahmati Allah SWT. Pertanyaan selanjutnya dari Ummu Hafsah di Padang. Pertanyaan pertama, bagaimana seharusnya sikap seorang orang tua ketika mengingatkan anaknya untuk sholat, padahal si anak sudah dewasa? Setiap diingatkan, lebih sering tidak dikerjakan sehingga orang tua berlepas diri, tidak mau mengingatkan lagi. Kemudian untuk pertanyaan kedua Bu ya, jika si A ingin meminjam uang ke si B, tapi si B hanya punya emas Bu ya, kemudian dijual dan uangnya diserahkan ke si A, apakah si A nanti membayar hutangnya senilai emas atau rupiah yang diterimanya? Iya. Menasihati anak untuk sholat harus berkali-kali. Harus nyinyir lidah kita ini menasihatinya. Mungkin dengan cara memotivasi, mungkin cara mengingatkan akan dosanya. Dan iringi dengan doa terus. Iringi dengan doa. Dan kemudian tentu anak kita walaupun dia sudah dewasa, dia melihat sosok yang menjaga sholatnya, yang ditunaikan di masjid. Ya, harus ada sosok, dan ini sosok ayah yang diperlukan. Ya, maka anak kita ketika dia ada sosok dalam rumah tangga, terutama adalah sosok ayahnya, sholat di masjid, maka insya Allah dia akan juga lambat laun akan mengikuti. Ya, ini yang pertama. Yang kedua terkait dengan peminjaman uang. Peminjaman uang. Apa yang kita terima itu yang kita kembalikan. Ketika dia misalkan ada emas, dia beli, dia jual emasnya, uangnya baru dia kasihkan kepada kita, maka kita harus mengembalikannya uang sejumlah yang dia diberikan. Ya. Nah, kalau seandainya yang meminjamkan tidak mau dirugikan, ya, seharusnya diberikan emas itu. Nah, terlepas bagi orang yang berutang, dia mau jual dengan harga mahal atau bagaimana, ya,
itu adalah terserah bagi dia, akan tapi dia harus mengembalikan dalam bentuk emas sejumlah yang dipinjam. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum ya. Kembali kita bacakan pertanyaan selanjutnya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ana mau bertanya. Ana pernah mendengar salah seorang ustaz di daerah ana berkhutbah. Dia mengatakan dosa Nabi Adam alaihissalam lebih besar daripada iblis. Dikarenakan Nabi Adam alaihissalam diperintahkan Allah untuk tidak makan buah khuldi, malah dikerjakan oleh Nabi Adam alaihissalam karena bujukan iblis. Sedangkan dosa iblis disuruh sujud oleh Allah kepada Nabi Adam alaihissalam, tapi iblis tidak mau melakukan. Benarkah pernyataan Ustadz yang berkhutbah seperti ini, Ustadz? Jazakumullahu khairan. Itu adalah suatu hal yang keliru. Yang pertama, kesalahan yang dilakukan oleh Adam dengan dia membawa makan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dia sudah mendapatkan taubat dari Allah. Fatalaqa Adam min rabbih ya kalimatin fataba alaih. Adam sudah menerima kalimat dari Allah Subhanahu wa taala dan Allah berikan taubat kepadanya. Apa doanya? Qala Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Mereka sudah minta ampun, minta taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan para anbiya adalah orang-orang yang maksumin dari dosa. Maka tidak pantas kita mengucapkan ya perkataan yang tadi seakan-akan iblis jauh lebih baik daripada Adam. Tentu hal yang sangat mustahil, sangat mustahil. Ya, wallahu a'lam. Jazakumullah khairan barakallahu fikum ya. Pemirsa rahmat Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita kembali mengajak pemirsa dimanapun berada untuk berpartisipasi dengan kita. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini sudah ada telepon yang masuk. Silakan kepada Bapak atau Ibu. Dengan siapa dan di mana Bapak atau Ibu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Payakumbuh, Daun-Dangu, Sumatera Barat. Iya, Pak. Silakan Pak, pertanyaannya. Saya mau nanyakan ini Pak Ustadz. Ini peresmian rumah baru nih Pak Ustadz. Itu kayak sama yang berjamaah itu apakah itu ada perintah atau ada dalil ini Pak Ustadz? Iya. Sampai kita meninggalkan sholat berjamaah di masjid gitu. Iya, iya. Cuma itu aja Ustaz pertanyaannya. Terima kasih atas jawabannya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya. Ya. Bahwa sholat berjamaah itu adalah di masjid. Tapi kalau seandainya ada syukuran untuk atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, dia sudah mendapatkan rumah, lalu ngajak orang makan, maka sebagian ulama mengatakan boleh, karena itu adalah bagian daripada itu amut ta'am, memberikan makanan. Tapi bukan dikatakan sunnah setiap punya rumah baru harus dirayakan seperti itu, tidak. Ya. Jadi mengerjakan sholat berjamaah di rumah yang baru tidak ada tuntunannya dari Nabi SAW. Ya, sholat itu dikerjakan di masjid atau di mushola tempat kita. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Kita kembali angkat penelpon selanjutnya. Pemirsa rahmatullah SWT. Silakan kepada Bapak atau Ibu. Baik, dengan siapa dan di mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama Maulo di Riau. Baik Pak, silakan Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan. Begini Ustaz, di belakangan ini di media sosial kita lihat berita
Afghanistan, Ustaz, tentang Afghanistan. Afghanistan sekarang dikuasai oleh Taliban. Ya. Nah, dan Taliban katanya berjanji akan menerapkan syariat Islam, Ustaz. Nah, apakah Taliban, Ustaz, dibenarkan, Ustaz, mengambil istilahnya kepemimpinan Afghanistan, Ustaz, yang sah gitu, Ustaz, menurut agama, Ustaz? Dan apakah akidah Taliban, Ustaz, berpaham Ahlussunnah wal Jamaah, Ustaz? Dan Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, fenomena di antara internasional, ya, berita internasional, yaitu Afghanistan dikuasai oleh Taliban. Kalau seandainya kenyamanan dan keamanan sekarang sudah dipegang oleh pemerintahan Taliban, ya, maka penduduknya harus tahu, mau tak mau harus tunduk dan patuh kepadanya. Ini bagian dari sabda Nabi SAW, fa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi, walaupun yang memimpin kalian itu ada hamba sahaya. Yang maksudnya orang yang terhina, dia memimpin, wajib ditaati. Ya. Nah, adapun apa namanya akidahnya adalah akidah Maturidiyah. Dia hampir mirip dengan akidah Asy'ari. Ya. Kemudian fikihnya, mazhab fikihnya adalah Ahnaf. Ya, mazhab fikihnya adalah fikih Hanafi. Ya, wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Bu ya atas jawabannya. Insyaallah kita akan lanjutkan dengan membacakan pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, Anda ingin bertanya, apa hukumnya laki-laki memijat perempuan dan apakah hukum dasar dari memijat ini, Ustaz? Hukum laki-laki memijat perempuan dan perempuan memijat laki-laki kalau suami istri boleh. Ya. Kalau suami istri. Tapi kalau tidak suami istri enggak boleh. Ya, enggak boleh. Karena mereka ala ajnabi. Dan ini harus menjauhkan diri dari fitnah. Ya, dari fitnah. Apalagi status atau kondisi perbuatan memijat, ya, dengan periksa dokter jauh lebih berbahaya memijat ini. Gitu. Nah, maka oleh karena itu tidak boleh adanya laki-laki memijat perempuan, perempuan memijat laki-laki, ya, kecuali mereka adalah pasangan suami istri. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakumullah khairan Bu ya. Pemirsa rahmatullah SWT, insyaallah kita akan membacakan pertanyaan terakhir di malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya. Ana punya keinginan untuk bercadar. Suami menyetujui namun orang tua tidak. Bagaimana solusinya Bu ya? Sementara hati ana ingin menyempurnakan hijab. Jazakumullah khairan Bu ya, dari hamba Allah di Painan. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Niat yang baik ini sangat bagus sekali. Suami juga menyokong, orang tua kurang menyokong. Kita cari bagaimana caranya orang tua kita akan menyokong. Ya, kasih dia bantuan dana terus. Ya, perhatian. Lalu sedikit kita bisikkan. Ibu, bapak, saya lebih nyaman seperti ini. Ketika keluar dari rumah, lebih nyaman saya. Kalau dengan yang seperti itu, risih saya. Biasanya orang tua, apabila itu ada sebuah kenyamanan bagi anaknya, dia akan lebih mudah untuk menyetujui. Ya, tapi terkadang orang tua belum siap menerima kalau itu diberikan alasan embel-embelan dalam agama, gitu loh. Nah, tujuan kita kan pakai cadar. Niat kita pakai cadar adalah untuk yang lebih afdal. Dalam menyampaikan kepada orang tua, kita sampaikan tidak ada berbohongnya. Maksudnya kita pakai cadar lebih nyaman ketimbang tidak pakai cadar. Ya, merasa nyaman, merasa terjaga. Ya, mungkin itu bahasa yang bisa kita sampaikan kepada orang tua kita. Ya, mudah-mudahan
mereka akan setuju. Tentu, sekali lagi saya katakan, kita perlu ada pemberian kepada orang tua kita, perhatian, ya, keberadaan kita memang terasa bagi mereka, ya, bisa terbantu. Maka kalau dia sudah melihat itu dari anaknya, maka dia akan senang. Apa yang menjadikan tentram bagi anaknya? Ya, wallahu a'lam. Baik, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum ya atas jawabannya. Pemirsa rahmatullah subhanahu wa ta'ala, dengan dijawabnya pertanyaan terakhir tadi, maka pada kesempatan kali ini berakhir pula lah program kita di edisi 25 Muharram 1443 Hijriah. Mudah-mudahan penelpon yang masuk dan tidak terangkat maupun pesan WhatsApp yang tidak terbaca bisa kita bacakan dan dijawab di program-program kita selanjutnya. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Kita ucapkan kepada Buya kita, Buya Muhammad Al-Fisham LCMA hafizallahu ta'ala, yang telah menjawab pertanyaan dari pemirsa pada malam hari ini. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Kembali kami ucapkan kepada pemirsa dimanapun berada yang sudah berpartisipasi dalam program kita. Serta terima kasih dan jazakumullah khairan kita ucapkan kepada segenap kru yang bertugas pada malam hari ini. Semoga Allah SWT menilai dengan pahala yang berlipat ganda. Amin, amin, ya rabbal alamin. Dan di akhir program ini marilah kita bacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.